Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjaya Febrianto. Saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisa saya mengenai supply chain management dan implementasinya di dunia industri. Yang pertama, pengertian supply chain management. Supply chain management merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk, dari mulai pengadaan hingga didistribusikan kepada konsumen. Oleh karena itu, rantai pasok atau supply chain management ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Tujuan supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengkoordinasi penawaran supply dan permintaan demand secara efisien dan efektif dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Masalah yang muncul dalam rantai pasok atau supply chain management. Yang pertama ada manajemen pengadaan barang, pemasok, dan risiko. Yang kedua ada pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga ada penentuan tingkat outsourcing. Implementasinya di dunia industri. Untuk implementasi di dunia industri ini, saya menjadikan PT Kelo Kopi Indonesia sebagai objek analisa saya, yang dimana PT Kelo Kopi Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bubuk kopi. Pasokan kopi didapat dari kerjasama vendor tunggal antara PT Kelo Kopi Indonesia dengan Rekayasa Kopi, di mana vendor tunggal ini dilakukan sejak awal guna menjaga kualitas kopi dan harga yang baik. Implementasi supply chain management. Di PT Kelo Kopi Indonesia sendiri menerapkan beberapa supply chain management. Yang pertama ada pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok ini bertujuan untuk menentukan pemasok yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan dan meminimasi risiko kurangnya persediaan. Dalam penelitian ini, PT Kelo Kopi Indonesia memasok logistik sejak awal sudah melalui Rekayasa Kopi, yang merupakan salah satu pemasok kopi terbaik dari segi kualitas dan harga. Jika terjadi kelebihan permintaan dan persediaan atau kurangnya stok, yaitu dengan memesan secara langsung dan menunggu beberapa hari. Untuk PT Kelo Kopi Indonesia ini sendiri, sejak awal tidak mencari alternatif pemasok lain. Hal ini karena tidak ingin terjadi perbedaan kualitas harga maupun barang, di mana kualitas barang di Rekayasa Kopi ini sangatlah baik dan bagus dibandingkan dengan pemasok lain yang sejenis. Yang kedua ada perencanaan logistik. Perencanaan logistik merupakan kegiatan pemikiran, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Perencanaan logistik ini pada penelitian ini menekan pada proses perencanaan logistik yang berkualitas. Dan jika dilihat pada perencanaan logistik yang dijalankan oleh PT Kelo Kopi Indonesia ini, sangat baik perorganisasian maupun pengendalian logistik yang baik jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dimana menerapkan manajemen logistik tapi tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Jadi, penelitian yang saya ambil sebagai referensi ini sebelumnya sudah ada penelitian lain yang dimana penelitian terdahulu atau yang lain ini kurang lengkap menurut saya. Yang ketiga ada pendistribusian logistik. Pendistribusian logistik merupakan proses penyampaian secara efisien, efektif, aliran dan penyimpanan barang atau jasa dan informasi terkait titik asal ke titik konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kesesuaian kebutuhan konsumen. Dalam penelitian ini, PT Kelo Kopi Indonesia mendistribusikan logistik kopi ke outlet-outlet kopi. Outlet-outlet kopi sangat merasa puas. Mengapa? Karena kualitas kopi yang disajikan di PT Kelo Kopi Indonesia ini sangat baik, sangat bagus, yang tidak pernah mengalami
keterlambatan pasokan. Jadi tepat waktu gitu. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari Anissa ini yaitu yang pertama pemilih pasokan di PT Kailo Kopi Indonesia ini melalui kerjasama penunjukan langsung dengan prinsipal agen tunggal rekayasa kopi untuk menyediakan logistik kopi yang di sini berupa bubuk kopi. Yang B, perencanaan logistik di PT Kailo Kopi Indonesia ditentukan oleh pihak manajemen seperti direktur, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer sales, serta manajer spare part. Sedangkan faktor yang mempengaruhi untuk hal ini adalah kualitas produk dari pemasok. Yang C, pendistribusian logistik di PT Kailo Kopi Indonesia ini dilakukan terpusat, di mana pasokan yang diterima dari rekayasa kopi langsung disalurkan ke outlet-outlet kopi. Dalam hal ini juga dapat memudahkan konsumen dalam proses pembelian kopi. Ini adalah sumber referensi analisa saya. Saya mengambil satu referensi saja karena apa? Karena referensi ini menurut saya sudah lengkap daripada referensi-referensi sebelumnya. Untuk itu, sekian, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.